wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rujani, Operation Trainer dari PT Gajah Utama Internasional Autores di Darsani. Hari ini saya akan membuat konten untuk pengenalan instrumen dan kontrol kepada Insani SYJ series. Langsung saja. Kita mulai dari steering wheel. Di sini ada combination switch. Kalau kita dorong ke depan untuk mengaktifkan exhaust brake, dan untuk merilisnya kita tarik ke belakang. Terus di sini ada wiper dan juga untuk air wipernya. Kita ke bagian kiri. Di sini ada klakson dan juga lampu kerja. Oke, untuk cruise control belum fungsi Pak ya, fiturnya belum terhubung. Next, kita ke display. Di sini ada kumpulan indikator kontrol. Nah, ini Pak ya, kumpulannya. Lanjut kita ke sini. Di sini ada voltase baterai. Kalau posisi engine mati, minimal dia 24,0 voltase. Tapi ketika engine hidup 27 sampai 28 voltase Pak ya. Di sini ada tanggal, bulan, tahun, dan juga untuk time. Next, di sini ada speedometer yang digital, dan untuk yang analognya ada di sebelah kanan sini. Terus di sini ada HM, dan juga di sini ada presentasi untuk parameter pressure oil engine. Coba hidupkan Pak ya. Nah, saat idle pressure-nya 0,35 untuk idle-nya Pak ya. Dan untuk range minimumnya biasanya 20 atau 16, 0,16 itu paling minim. Untuk high-nya di atas 0,40 atau 0,50 biasanya Pak ya, seperti ini. Oke. Ketika terjadi atau terindikasi low oil pressure mencapai 0,06, maka indikator kontrol akan menyala. Ya, ini Pak ya. Ini Pak. Cek oil engine atau pressure oil engine. Langkah yang harus kita lakukan adalah, atau tindakan kita, segera kita harus matikan engine. Karena apa? Lubricating sistem engine sedang bermasalah. Jadi untuk suplai pelumasan itu tidak berfungsi, sehingga berakibat fatal kepada komponen-komponen engine. Langsung segera dimatikan Pak ya, jangan nunggu nanti-nanti, matikan segera. Oke, lanjut. Sini ada trip, dan juga ada odometer. Kita lanjut ke sini Pak ya. Di sini ada fuel gauge. Sini ada temperatur coolant engine gauge. Nah, saat temperatur mencapai ke zona merah, atau bisa dikatakan engine overheat, engine tidak boleh langsung dimatikan. Jadi beda perlakuannya Pak ya dengan pressure oil engine. Kalau untuk temperatur coolant engine ketika overheat, engine tidak boleh langsung dimatikan. Pastikan dia turun dulu untuk jarumnya masuk ke zona hijau, baru boleh kita matikan. Karena kalau kita matikan saat kondisi overheat, itu akan berpengaruh kepada heat cylinder, bisa melengkung sehingga terjadi kebocoran kompresi. Coba ya. Kita lanjut ke sini, ada air pressure gauge 1 dan 2. Sini untuk RPM. Untuk penggunaan RPM kepada unit Sani, saat kita membutuhkan torsi, range-nya adalah di antara 1300 sampai 1600
1600. Momennya seperti apa? Saat kita mau start awal dari front loading atau start awal di tanjakan Pak ya. Maksimumnya 1600. Karena kalau kelebihan kita malah tekan pedal akselerator ke angka 1900, torsi tidak dapat Pak. Yang ada malah unitnya jadi jungkit-jungkit atau standing karena engine tidak mendapatkan torsi. Beda halnya dengan rate power Pak ya, atau top RPM saat kita menggunakan gear di atas gear 1, 2 atau 3. Ketika kita membutuhkan power 430 horsepower dan kapasitas engine 316 kW yang dicapai di RPM 1900 di sini Pak ya. Jadi untuk top power atau rate power itu berbeda dengan torsi, jangan disamakan. Tidak disarankan penggunaan RPM berlebih. Misal saat kita menanjak menggunakan gear 2 atau gear 3, kita mencari power, RPM kita tekan sampai ke atas 2000 atau masuk ke 2200. Itu udah boleh Pak ya. Karena sudah jelas untuk mendapatkan power engine itu dicapai di RPM 1900, bukan di atas 1900. Karena akan berefek kepada yang pertama, temperatur coolant engine akan high ketika RPM berlebih. Yang kedua, fuel consumption juga akan lebih boros. Bukannya menambah tenaga Pak. Oke, mungkin cukup dipahami. Sekarang kita ke sebelah kiri. Di sini ada kumpulan rocker switch. Nomor 1 untuk lampu hazard, nomor 2 untuk mode klakson, yang ketiga fog lamp, yang keempat ini adalah fitur differential lock inter axle, pengunci antar gardan atau bisa disebut double ringan. Yang paling pojok atau nomor 5 ini adalah interwheel, pengunci antar roda atau bisa disebut double berat Pak ya. Jangan sampai pernah ketukar, karena kebanyakan asumsi teman-teman saat membutuhkan interaxle malah yang diaktifkan adalah interwheel. Tidak boleh sembarangan Pak ya, karena untuk penggunaan interwheel ini sangat fatal akibatnya. Ketika miss operation akan berpengaruh kepada set gear atau sub axle nya, bisa putus, bahkan final drive nya juga bisa rontok gitu Pak ya. Untuk mengaktifkan interaxle, pastikan gear posisi netral dan juga unit kondisi berhenti, baru kita aktifkan interaxle nya. Cetek. Saat interaxle aktif, yang harus kita lakukan adalah kecepatan tidak boleh melebihi 25 km per jam. RPM tidak boleh melebihi 1600 apabila kondisi roda sedang slip atau spinning. Ketiga, tidak boleh ada saklut atau beban kejut. Yang keempat, penggunaan untuk jalan licin, jalan berlumpur atau misal berpasir sehingga terjadi spinning atau terjadi perbedaan putaran antar gardan. Sangat kita hindari Pak ya, karena akan berpengaruh kepada thrust washer. Ketika terjadi slip atau spinning tanpa menggunakan deflock interaxle, maka akibatnya akan merusak atau membuat hausnya thrust washer sehingga clearance antara spider gear dengan transfer gear menjadi besar. Oke, next kita ke fitur differential interwheel. Untuk mengaktifkan interwheel, pastikan interaxle teraktif terlebih dahulu. Caranya tetap sama, gear posisi netral, kondisi unit berhenti, lalu kita aktifkan interwheelnya. Indikatornya udah nyala Pak ya. Ini untuk indikator interaxle, ini untuk interwheel, pengunci antar roda. Saat interwheel aktif, yang kita lakukan adalah kecepatan tidak boleh melebihi dari 10 km per jam. RPM sama, tidak boleh lebih dari 1600 pada saat roda spinning. Steering tidak boleh dibelok-belokkan atau jalan berbelok menikung, itu tidak boleh, karena ketika interwheel diaktifkan salah satu fungsi axle itu dimatikan. Karena fungsi axle adalah membagi
putaran atau tenaga antara roda kiri dan kanan ketika kita berbelok. Maka salah satu ada yang direduksi. Kita ke VTO. Cara mengaktifkan VTO, injak pedal clutch, baru kita tekan switch VTO nya. Dan langkah berikutnya kita masukkan gear maksimum 6. Untuk merilis VTO, kebalikannya Pak ya, kita netralkan gear dulu. Nah, cuman ingat, pedal clutch masih ditekan, jangan dilepas, baru kita matikan VTO nya. Karena kalau pedal clutch tidak kita injak, otomatis putaran engine masih terhubung dengan transmisi. Sementara standar operasional prosedur untuk mematikan PTO harus transmisi kondisi tidak ada daya. Oke Pak ya, harus diingat Pak ya. Sekarang kita terakhir lanjut ke penggunaan range change switch. Ini Pak ya. Nah, untuk unit Sunny, penggunaan range change switch saat kita mau beralih ke range high, pastikan switch ditekan terlebih dulu. Cetek, baru kita pindahkan ke 7 atau 8. Oke Pak ya, atau 8. Ketika kita mau kembali lagi ke range low, ketik lagi, baru kita kembalikan ke low. Begitu Pak ya untuk standar pengoperasian dari unit Sunny. Jangan pernah sekali-kali, apalagi menjadi kebiasaan, penggunaan range change switch-nya ini dikasih netral dulu, baru diketik, baru dipindahkan. Karena akan terjadi kegagalan masuk gear. Bisa masuk gear dipaksa, namun bunyinya keras, akan merusak ring gear-nya. Coba ya. Ketika ring gear sudah kena, otomatis unit tidak bisa jalan lagi. Misal yang kena itu gear high-nya, otomatis unit bisa bergerak 1-6 aja. Tapi ketika kita pindahkan ke high, dia tidak bisa pindah, maka unit menjadi netral. Itu Pak ya. Jadi sangat kami tekankan untuk menggunakan range change switch sesuai dengan prosedur. Oke, itulah konten yang kami buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.